Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, terima kasih kepada Bapak Heri Irawan sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi. Dan terima kasih telah memberikan waktu dan tempatnya kepada kelompok kami, kelompok 6 yang ingin berpresentasi tentang UMKM Ayam Crispy 54. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan melihat presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Next, di sini saya akan membacakan nama anggota di kelompok 6. Yang pertama itu ada Rahma Amalia, yang kedua ada Kaisa Maeswara, yang ketiga ada Ainun Najib, yang keempat ada Lutfi Akbar, yang kelima ada Muhammad Zaki Al-Faiz, yang keenam ada Khaira. Next. Oke, yang pertama ada profil usaha. Usaha yang kita analisis adalah UMKM Ayam Crispy 54, yang mana nama pemiliknya yaitu Yani Suryani dan didirikan pada tahun 2022 yang terletak di Jalan Sukapura nomor 54 Telkom University, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ayam Crispy 54 merupakan sebuah usaha di bidang kuliner, yaitu warung makan kecil yang mengkhususkan diri dalam menyajikan hidangan ayam crispy dan ayam katsu. Usaha ini didirikan oleh sebuah keluarga pada tahun 2022 dengan tujuan untuk membawa sensasi dan cita rasa baru bagi para pecinta kuliner di kawasan sekitar kampus Telkom University dengan menawarkan berbagai menu masakan yang enak dan lezat, serta harganya pun yang sangat terjangkau. Lalu ayam crispy 54 memiliki produk utama, yaitu ayam katsu dan ayam crispy. Lalu ada juga ayam goreng, yang dimana ayam ini diolah dengan teknik khusus sehingga menjadi renyah di luar dan lembut di dalam. Kemudian ayam disajikan dengan sambal yang pedas dan bumbu rempah yang khusus. Lalu juga ada variasi menu seperti nasi goreng, mie goreng, dan beberapa jenis makanan ringan seperti tahu dan tempe goreng. Selanjutnya di sini ada strategi operasi global. Yang pertama, alasan ayam crispy 54 go global. Yang pertama, ayam crispy 54 dapat memperluas jangkauan pasarnya dan meningkatkan pangsa pasarnya di luar negeri. Ekspansi produk dapat membuka peluang pasar baru bagi bisnis ayam crispy 54. Dan persaingan di pasar global mendorong ayam crispy 54 untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Selanjutnya ada ayam crispy 54 perlu memahami pasar di negara yang akan dituju agar dapat sukses dan terus berkembang. Lalu yang terakhir ada supply chains. Selanjutnya pertimbangan masuk pasar tujuan. Dalam mempertimbangkan masuk ke pasar tujuan, usaha ayam crispy 54 perlu memperhatikan beberapa aspek yang meliputi pertama ada budaya, kedua etika, ketiga regulasi, keempat politik, kelima operasi, dan yang terakhir ada resiko. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada Global Operation Strategy Option. Nah, setelah melakukan diskusi dan pengamatan dengan perusahaan yang kami pilih, Global Operation Strategy yang sesuai dengan perusahaan ini adalah multi-domestic strategi, yang mana perusahaan ini dimaksudkan untuk dapat ekspansi dengan produk utama yang sama, namun menambah variasi produk yang menyesuaikan dengan tempat tersebut. Namun, membawa khas dari perusahaan tersebut, yaitu melayani delivery order selama jam operasi dengan biaya yang terjangkau. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya ialah House of Quality atau HOQ. Apa sih sebenarnya House of Quality itu? House of Quality merupakan matriks perencanaan produk yang dibangun untuk menunjukkan bagaimana kebutuhan pelanggan berhubungan langsung dengan cara dan metode yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai persyaratan tersebut. Yang dipaparkan pada slide, yaitu
house of quality terhadap usaha Ayam 54 yang telah kami rangkai, dan dari house of quality tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi customer requirements yang kami dapatkan dari para consumer yang pernah makan di tempat tersebut. Yaitu yang pertama yaitu kurangnya variasi sambal, kurangnya variasi nasi, tidak ada sayur, menambahkan variasi minuman, dan yang kelima yaitu porsi katsu yang kurang besar. Dan dari 5 list tersebut telah dinilai melalui kepentingan customer requirements dari yang paling tinggi hingga paling rendah, seperti yang ditampilkan oleh gambar, yaitu porsi katsu kurang besar mendapatkan nilai kepentingan paling besar. Akan tetapi setelah kami analisis dari customer requirements yang ada dan bagaimana cara menanganinya, yaitu dapat dilihat dari rating paling besar yang didapat, di mana menambahkan sambal matah berada di peringkat pertama dengan nilai 34, dan yang kedua menambahkan potongan ayam dengan nilai 31. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada total quality management atau TQM. Yang pertama ada bagaimana cara ayam crispy 54 menentukan standar kualitasnya. Yang pertama adalah kualitas bahan utama. Bahan utama ayam crispy 54 adalah ayam. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi terhadap kualitas ayam crispy 54, seperti kualitas daging yang merupakan faktor terpenting karena sangat menentukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah jenis daging ayam yang digunakan. Ayam crispy 54 memastikan bahwa ayam yang disajikan secara konsisten bisa memenuhi standar kualitas tinggi. Yang kedua ada kualitas sambal. Ayam crispy 54 selalu memastikan kualitas sambal yang baik untuk disajikan setiap harinya. Bahan-bahan untuk sambal harus segar supaya dikelola dalam penyajian bisa memastikan dalam kualitas sambal kepada pelanggan. Mereka tidak memproduksi sambal untuk disimpan dan disajikan untuk beberapa hari ke depan. Hal ini menyebabkan sambal harus diproduksi setiap harinya dengan tujuan untuk memastikan sambal tetap terjaga kualitasnya. Ayam crispy 54 juga menyediakan saus cabai dan mayones bagi pelanggan yang kurang menyukai sambal cabai. Yang ketiga ada kualitas sayur-sayuran. Kualitas sayur-sayuran seperti kol, timun, wortel, tahu, tempe juga diperhatikan kualitasnya. Untuk pemilihan sayur wortel, kol, timun harus bisa memastikan kesegaran dan penyimpanannya. Sedangkan untuk tahu dan tempe harus bisa menentukan tingkat kematangan setelah diproduksi. Yang keempat, ada kualitas alat makan. Alat makan yang digunakan di rumah makan ayam crispy 54 memiliki kualitas yang cukup baik. Rumah makan ayam 54 menyediakan alat makan berupa sendok, garpu, dan sarung tangan plastik untuk para konsumennya. Ayam 54 selalu memastikan alat makanannya bersih dan siap untuk dipakai para konsumennya. Yang kelima, kualitas kemasan untuk pesanan take away. Kemasan yang digunakan untuk pesanan take away, Ayam 54 menggunakan kotak nasi yang terbuat dari kertas duplex dan pembungkus nasinya yang terbuat dari kertas ivory. Ayam 54 memastikan kemasan tersebut memiliki kualitas yang baik agar mudah dibawa. Namun untuk membungkus keseluruhannya, Ayam 54 masih menggunakan plastik. Plastik memang kualitas yang tahan lama dan tahan dari kerusakan, tapi plastik tersulit juga untuk diuraikan. Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi standar kualitasnya? Nah, dalam menjaga standar kualitas ayam crispy 54, yaitu dengan cara memastikan kesegaran daging, pembuatan sambal, dan sayur-sayuran harus menggunakan bahan fresh dan tidak busuk. Ayam crispy 54 juga memastikan dalam pembuatan sambal dan ayam selalu dibuat dan digoreng secara dadakan sehingga tetap fresh dan hangat saat disajikan, dan memastikan semua proses produksi termasuk penanganan bahan baku, persiapan pengolahan, dan penyimpanan dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi. Maka dari itu, apa sekiranya solusi perbaikan sistem standar kualitas tersebut? Menurut kami, yang perlu diperhatikan agar menjaga sistem kualitas di ayam crispy 54, untuk menjaga sistem kualitas ayam crispy 54 harus bisa memperhatikan kebersihan dan kenyamanan tempat agar konsumen tetap loyal dalam membeli ayam crispy 54. Selain itu, bagi kami juga menyarankan agar ayam crispy 54 meningkatkan lagi konsistensi jam operasional tokonya agar antusias dan konsistensi pelanggan pun tercipta karenanya. Produk juga
harus dikemas dengan benar-benar menggunakan kemasan yang sesuai untuk menjaga kesegaran dan kualitas produk. Kemasan yang baik seperti menggunakan kemasan eco-friendly atau sejenisnya yang ramah lingkungan juga membantu menarik minat para pelanggan. Oke, selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu strategi proses. Strategi proses terbagi menjadi dua, yaitu baseline time function dan target time function. Baseline time function terbagi menjadi 6 step, yaitu ordering dan payment. Ordering and payment berdurasi 5 menit. Mulanya pelanggan melakukan pemesanan produk dengan menulis di kasir atau memesan melalui WhatsApp. Lalu pelanggan melakukan pembayaran dengan memilih cash atau QRIS barcode yang telah disediakan. Kemudian yang kedua yaitu continue the order yang berdurasi 3 menit. Setelah kasir menerima, lalu meneruskan pesanan pelanggan ke bagian produksi. Kemudian yang ketiga yaitu preparation yang berdurasi 3 menit. Setelah meneruskan pesanan pelanggan ke bagian produksi lalu menyiapkan bahan baku makanan yang sesuai dengan menu yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu cooking yang berdurasi 15 menit. Pada cooking ini, bagian produksi mulai memasak bahan baku pesanan. Kemudian yang kelima, packing yang berdurasi 3 menit. Bahan baku yang telah selesai dimasak disatukan dengan bahan-bahan lainnya sesuai dengan menu pesanan pada piring atau packaging yang telah disediakan bagi yang mengorder secara delivery maupun takeaway. Kemudian yang terakhir itu delivering yang berdurasi 3 menit. Pesanan siap disajikan dan diantarkan ke meja pelanggan atau melakukan delivery bagi yang memesan via WhatsApp. Kemudian yaitu yang kedua itu target time function ayam crispy 4. Target time function ayam crispy 4 terbagi menjadi 5 step. Yang pertama, ordering dan payment yang berdurasi 1 menit. Pelanggan melakukan pemesanan produk dengan menulis di kasir atau memesan melalui WhatsApp. Lalu pelanggan melakukan pembayaran dengan memilih cash atau QRIS barcode yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, continue the order yang berdurasi 1 menit. Setelah kasir menerima lalu meneruskan pesanan pelanggan ke bagian produksi. Kemudian yang ketiga, preparation yang berdurasi 2 menit. Setelah meneruskan pesanan pelanggan ke bagian produksi lalu menyiapkan bahan baku makanan yang sesuai dengan menu yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian yang keempat, cooking yang berdurasi 10 menit. Bagian produksi mulai memasak bahan baku pesanan. Kemudian yang terakhir, serving yaitu berdurasi 3 menit. Pesanan yang telah siap dikemas lalu diantarkan ke meja pelanggan atau melakukan delivery bagi yang memesan via WhatsApp. Pemetaan fungsi waktu digunakan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam hal langkah tambahan, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak perlu terjadi dalam hal proses produksi, agar mengurangi dan menutupi kerugian yang ada dalam sebuah perusahaan maupun industri. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi lokasi. Lokasi secara signifikan mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Rumah makan ayam crispy 54 berlokasi di sekitar lingkungan Universitas Telkom, tepatnya berada di Jalan Sukapura nomor 54, RT 3 RW 2. Lokasi ini adalah lokasi strategis yang terletak di lingkungan tempat tinggal para mahasiswa sehingga seringkali menjadi destinasi para mahasiswa ketika mencari makan dan mempertimbangkan demografi target yang sesuai. Dengan menempatkan lokasi di lingkungan kampus dan kos mahasiswa dapat mudah dijangkau oleh mahasiswa, staf kampus, dosen, bahkan lapisan masyarakat sekitar. Pemilik ayam crispy 54 juga memiliki gagasan untuk menarik perhatian pelanggan dengan mengakses etalase ke jalan atau tempat yang sering dilalui dengan memamerkan berbagai hidangan seperti ayam, tahu, tempe, minuman, atau jus, dan lainnya. Memasang banner di depan pintu masuk yang mencantumkan nama ayam crispy 54. Berdasarkan hasil analisis yang sudah kami lakukan dan yang sudah saya bacakan,
bahwa rumah makan ayam crispy 54 sudah memiliki lokasi yang tepat atau strategis menurut demografi. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut berdekatan dengan universitas dan berada di antara lingkungan mahasiswa yang kemungkinan besar mempunyai kebutuhan untuk mencari makan setiap harinya. Lokasi ayam crispy juga merupakan lokasi yang memiliki akses yang mudah dijangkau, baik dengan kendaraan maupun jalan kaki. Dan ayam crispy juga memiliki harga yang terjangkau. Selain itu juga, lokasi ayam crispy dapat dikatakan tepat dikarenakan banyak berdampingan dengan rumah makan lainnya, yang menjadikan lokasi ini menjadi salah satu destinasi mahasiswa atau pelanggan untuk mencari makan. Dengan demikian, rumah makan ayam crispy tidak mempertimbangkan dengan seksama faktor-faktor penting dan perbaikan lokasi. Sesuai teori di atas yang mengatakan bahwa lokasi secara signifikan mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Next. Selanjutnya, strategi tata letak. Dalam bisnis UMKM ayam crispy 54, di mana persaingan bisa sangat ketat, strategi tata letak yang baik dapat menjadi faktor kunci dalam kesuksesan bisnis. Itu tidak hanya tentang bagaimana menempatkan peralatan dan meja, tetapi juga bagaimana menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Di sini sudah ditampilkan merupakan tata letak yang digunakan oleh ayam crispy 54 pada saat ini dengan rincian tempat pemesanan yang menyatu dengan dapur, juga peralatan makan dan tempat pembayaran. Kemudian di nomor 2 ada meja pengunjung, di nomor 3 ada wastafel, di nomor 4 ada parkiran, di nomor 5 ada tempat cuci piring, di nomor 6 ada kamar mandi. Setelah kami menganalisa tempat makan ayam crispy 54, yang bisa dilihat dari denah gambar di samping adalah beberapa tata letak pada tempat makan ayam crispy 54 yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, kami memberikan gambaran yang baru untuk direkomendasikan kepada ayam crispy 54, di mana dapur dan tempat peralatan makan itu menjadi tempat yang dipisah dengan rincian sebagai berikut. Nomor 1, ada dapur. Nomor 2, ditempati oleh tempat peralatan makan. Nomor 3, meja pengunjung. Nomor 4, meja kasir. Nomor 5, wastafel. Nomor 6, parkiran. Dan nomor 7, tempat cuci piring. Juga nomor 8, kamar mandi. Dengan adanya layout yang sudah kami rekomendasikan, diharapkan agar ayam crispy menjadi tempat yang lebih nyaman untuk para pengunjung dan juga para pekerja yang berada di rumah makan ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami dalam berpresentasi. Mohon maaf apabila ada keliruan atau kesalahan dalam perkataan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.